Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rupaida. Saya di sini akan menjelaskan sedikit pengertian tentang hukum syar'i. Apa sih itu hukum syar'i? Jadi, hukum syar'i itu menurut mayoritas ulama, hukum syar'i adalah firman atau kalam Allah yang berkenaan dengan segala perbuatan atau mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan. Adapun firman kalam Allah yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf yang mengandung tuntutan, pilihan atau ketetapan. Nah, jadi ketentuan syariah tersebut tidak dapat diubah dan wajib diikuti umat Islam yang bertakwa. Nah, istilah syariah memiliki cukupan yang sangat luas, bisa berkaitan dengan ibadah, terus bisa berkaitan dengan keyakinan, bisa berkaitan dengan akidah. Adapun pembagian dari hukum syariah itu dibagi dua. Yang pertama itu hukum taklifi dan yang kedua itu yaitu hukum, mohon maaf teman-teman, jadi hukum taklifi itu yang saya ketahui itu ada hukum taklifi. Apa sih hukum taklifi itu? Jadi hukum taklifi itu adalah hukum yang menunjukkan tuntutan atau bagi mukallaf untuk berbuat atau meninggikan sesuatu. Jadi hukum taklif itu ada 5. Yang saya akan sebutin itu contohnya cuma ada 2, yaitu wajib dan mandub atau sunnah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan hasil diskusi kita. Nah, Habib Ali Zainal Abidin pernah berkata, "Janganlah menjadi pengacara atas kesalahanmu, serta jangan pula menjadi hakim atas kesalahan orang lain." Inilah topik pembahasan saya pada kesempatan kali ini. Selamat pagi, saya Nasmi Sabila Daulay. Salam semangat teman-teman semua. Nah teman-teman, saya akan membahas atau menjelaskan apa itu hakim. Jadi kata hakim ini berasal dari bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu hukman, yang artinya menetapkan, memerintah, memutuskan. Nah teman-teman, secara etimologi hakim memiliki 2 pengertian. Yang pertama, hakim adalah penetap, pembuat, dan sumber hukum. Sumber hukum di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, pengertian hakim yaitu penemu, penjelas, pengenal, penyingkap hukum. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya para mujtahid. Sumber hukum yang sumber hukum yang hakiki sebenarnya teman-teman adalah Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Ya. Pada dasarnya ada di surah Al-An'am ayat 57 yang menjelaskan bahwa hakiki sumber hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzabatum bih ma 'indi tastajiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Artinya, katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Tidak ada padaku ajab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran surah Al-An'am ayat 57. Jadi teman-teman, kesimpulan di ayat tersebut
adalah bahwa penetapan, pembuatan keputusan itu semua hakikatnya adalah hak Allah. Jadi sebaik-baik penetapan, sebaik-baik keputusan itu adalah keputusan Allah. Cukup sekian dari saya untuk pembahasan hakim. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai mahkum fi. Langsung saja pada pembahasan mengenai pengertian mahkum fi secara etimologi. Mahkum fi adalah objek hukum, artinya suatu perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syar'i. Sedangkan secara istilah, mahkum fi adalah baik itu perbuatan atau pekerjaan seorang mukallaf yang dapat dinilai hukumnya. Jadi, mahkum fi adalah perbuatan mukallaf yang menjadi objek dari hukum syara'. Setiap hukum dari syar'i harus berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik itu sebuah tuntutan, pilihan, atau penetapan. Namun, menurut fuqaha, tidak semua perbuatan hukum dapat disebut sebagai mahkum fi. Jadi, untuk mengetahui perbuatan mukallaf tersebut mahkum fi atau tidak, para fuqaha menetapkan beberapa syarat. Syarat mahkum fi adalah yang pertama, perbuatan itu harus diketahui oleh mukallaf secara sempurna. Sempurna yang dimaksudkan yaitu mengetahui tentang rukun, syarat, dan sebagainya. Berdasarkan hal ini, nas-nas yang mujmal tidak sah mentaklifkannya pada mukallaf, kecuali jika telah dijelaskan Rasulullah, kita dapat melanjutkannya. Yang kedua, diketahui bahwa tuntutan itu datang dari otoritas yang berwenang dalam hukum dan dari orang yang wajib diikuti pentaklifannya. Yang dimaksud pengetahuan mukallaf terhadap yang ditaklifinya adalah kemungkinan untuk mengetahuinya, bukan pengetahuan secara langsung. Yang terakhir, perbuatan itu memungkinkan dikerjakan atau ditinggalkan. Konsekuensinya, terdapat beberapa di antaranya, tidak boleh ada taklif yang mustahil, baik itu mustahil secara substansinya atau mustahil karena sesuatu lainnya menurut adat. Mustahil secara substansi adalah sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu sesuatu yang tidak bisa terbayangkan oleh akal tentang keberadaannya. Misalnya, kewajiban dan pengharaman dalam satu waktu, satu tempat, dan satu masalah. Sedangkan mustahil karena sesuatu lainnya, atau menurut adat, adalah sesuatu yang terbayangkan oleh akal, namun tidak diterima oleh adat dan hukum alam. Misalnya, ada tanaman tanpa ada bibitnya. Yang kedua, tidak sah melaksanakan perbuatan atas nama orang lain karena itu bukan taklif untuknya, sehingga tidak ada pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Segala sesuatu yang ditaklifkan pada manusia yang dikhususkan pada orang lain adalah nasihat, amar ma'ruf, dan melarang yang mungkar. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Selamat menyaksikan penjelasan dari teman saya yang akan disampaikan di slide berikutnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena telah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan pematerian hari ini. Langsung saja kepada penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang maklum alaih atau subjek hukum. Definisi maklum alaih menurut etimologi adalah mukallaf yang berarti dibebani hukum. Nah, ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maklum alaih adalah seorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah Ta'ala yang disebut mukallaf. Sehingga istilah maklum alaih disebut dengan subjek hukum. Nah, untuk menjadi maklum alaih juga perlu beberapa syarat. Salah satunya adalah mampu memahami kitab syar'i dan dalil-dalil hukum baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain. Minimal sebatas untuk mengamalkannya, isi dari ayat atau hadis. Adanya kemampuan memahami hukum taklifi disebabkan seseorang mempunyai akal yang sehat sempurna. Jika diukur secara fisik, batas balik berakal pada perempuan adalah saat menstruasi dan balik laki-laki adalah saat mimpi basah. Surat An-Nur ayat 59.
Nah, syarat kedua yaitu mempunyai ahliyah al-ada, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklifi dengan adanya kecakapan seperti seseorang disebut mukallaf. Artinya, segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam. Ia diperingatkan untuk melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan kecakapan. Seperti itu dimiliki seseorang jika ia baligh, berakal, sehat, bebas dari segala hal, yaitu jadi penghalang bagi kecakapan tersebut, seperti keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa, mabuk, dan banyak lainnya. Nah, khusus tasarruf harta, kewenangan seseorang baru dianggap sah disampingi sudah balik, berakal, juga telah rusyad, kemampuan mengendalikan hartanya. Nah, itu adalah beberapa syarat untuk menjadi maklum alaih yang baik. Yang satu ya tadi, yaitu mampu memahami kitab syar'i dan dalil-dalil, sudah balik juga. Nah, yang kedua, yaitu mempunyai ahliyah, yaitu kecakapan untuk bertindak secara hukum atau memikul beban taklif dengan adanya kecakapan seperti ya yang tadi saya sebutkan. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan maaf apabila jika banyak kesalahan dalam kata penyampaian atau lainnya.